Saudara, kisah pilu datang dari pelosok Nusantara. Akses jalan rusak membuat warga yang sakit terpaksa ditandu sejauh 30 km melewati hutan dan gunung menuju puskesmas. Begini cerita pilu yang terekam kamera warga Desa Lasa, pedalaman Kalumpang, Sulawesi Barat. Enos, warga yang tengah sakit, terpaksa ditandu sejauh 30 km menuju puskesmas terdekat. Bergantian memanggul tandu ala kadarnya, warga harus berhadapan dengan medan yang terjal, melewati lereng gunung dan turun naik lembah. Siang berganti malam, warga terus berjalan dengan bermodal penerangan lampu motor dan senter. Jalan yang rusak parah membuat mobil tak bisa masuk ke Desa Lasa. Gotong royong jadi satu-satunya cara agar pasien segera dapat pertolongan medis. Akan bahwa kejadian ini bukan pertama kali, ini sudah kejadian yang berulang kali terjadi di Kecamatan Kalumpang, namun tidak ada tindakan konkret dari pemerintah pusat maupun pemerintah provinsi. Yang dimana status jalan ini adalah status jalan provinsi, sehingga kewenangannya adalah pemerintah provinsi. Sulitnya akses kendaraan ke Desa Lasa telah dialami warga sejak puluhan tahun lalu. Setiap ada warga sakit, ditandu jadi solusi satu-satunya menuju puskesmas. Warga berharap negara mau serius memperbaiki jalan yang rusak, sehingga tiada lagi cerita sedih warga yang bertaruh nyawa di atas tandu demi dapat pelayanan kesehatan. Edwin Arwan Pitu, Kompas TV, Mamuju, Sulawesi Barat. Kita telah terhubung dengan Yudi Todak, salah satu keluarga pasien di Mamuju, Sulawesi Barat. Sebelumnya kami juga sudah berusaha menghubungi Pemda Mamuju, saudara, namun belum mendapatkan jawaban hingga Kompas Malam tayang. Saya ke Pak Yudi, selamat malam. Selamat malam, Mbak. Terima kasih telah bergabung, Pak. Semoga sehat selalu. Pak, keluarga Anda ditandu sepanjang 30 km melewati medan yang terjal untuk berobat. Bagaimana menjaga kondisi pasien agar tidak semakin drop selama perjalanan? Ya, untuk menjaga kondisi pasien selama perjalanan, tandunya itu kami pasangi tenda selama perjalanan, dan kami juga bersama keluarga membawa persediaan makanan selama perjalanan dari siang hari hingga malam hari. Iya, cukup panjang perjalanan Anda. Tapi kalau boleh tahu beliau sakit apa? Lalu kemudian ketika dibawa ke rumah sakit sudah ditangani, apakah kondisinya sudah baik-baik saja? Kalau kondisi pasien selama 3 hari di kampung itu mengalami sakit perut, sehingga keluarga mendesak agar dibawa ke puskesmas terdekat. Nah, dalam perjalanan itu yang 30 km, kami dari sore hingga malam baru tiba di puskesmas terdekat sekitar jam 10 malam. Dan kondisi beliau sekarang sudah mulai membaik ya? Ya, sekarang beliau sekarang dirawat di Rumah Sakit Mitra Mamuju, sedang ya dalam perawatan. Iya, baik. Kami ingin tahu, perjalanan yang ditempuh cukup panjang dari lokasi kampung ke puskesmas. Berapa banyak saat itu yang gotong royong untuk membantu beliau? Lalu kemudian mungkin bisa diceritakan kepada kami apa saja kesulitan yang dialami oleh Anda dan juga rekan-rekan yang membawa pasien ke puskesmas? Kalau hitungannya ya sekitar 60 sampai 50 orang yang membawa ini pasien ke puskesmas terdekat. Dan kesulitan yang paling utama adalah mengenai akses jalan yang harus dilalui oleh warga untuk membawa pasien ke puskesmas terdekat. Kami harus melalui pegunungan, jalan yang terjal, yang curam, batu kerikil dan lain-lain. Kami harus lewati hingga malam hari. Dan isi jalan memang dari dulu seperti itu, tidak diperhatikan oleh pemerintah. Iya, termasuk jalan yang terjal, lalu kemudian kalau dilihat pencahayaan juga tidak ada di jalannya, Mas Yudi ya? Memang jalannya memang kan ini daerah pegunungan ya, Mbak. Jadi pencahayaan listrik dan lain, dan salah satu informasi juga yang saya ingin sampaikan bahwa daerah ini belum terjangkau aliran listrik.
tidak ada pencahayaan lampu jalan dan lain-lain. Kami hanya menggunakan lampu seadanya dan lampu kendaraan roda 2. Oke, Mas Yudi, dari cerita ini, apakah memang ini sudah berlangsung cukup lama? Sehingga yang saya lihat kan ini ketika ada warga kampung begitu mau gotong royong ya, tampaknya sudah terbiasa saling bahu-membahu, menolong pasien misalnya ke puskesmas. Jadi tampaknya ini hal yang biasa terjadi di sana ya Mas Yudi? Jadi saya ingin cerita juga bahwa kejadian ini bukan hanya kejadian yang pertama yang terjadi di Kecamatan Kalumpang, khususnya di Desa Lasa. Ini sudah kejadian yang berulang kali dari generasi ke generasi. Namun video yang tampak itu warga terlihat biasa karena ini memang sudah menjadi hal yang normal bagi warga di atas, karena jalan satu-satunya untuk membawa pasien yang sakit parah ke puskesmas terdekat adalah harus ditandu. Itu jalan satu-satunya, sehingga warga ketika ada yang sakit parah ya masyarakat itu bergotong royong agar menandu atau membawa pasien ke puskesmas terdekat. Dan ada beberapa warga di tahun lalu itu yang meninggal akibat tidak mendapat perawatan yang intensif dari kesehatan, sehingga tahun lalu ada sekitar 2 warga dari Desa Lasa itu yang meninggal karena ditandu, Mbak. Karena memang posisi puskesmas dari lokasi tempat tinggal Anda juga sangat jauh, itu 30 km ya Mas Yudi ya? Itu paling dekat tuh. Ya, jaraknya 30 meter. Dan tidak bisa dilalui oleh kendaraan roda 2, hanya bisa dilalui oleh kendaraan roda, ya hanya tidak bisa dilalui kendaraan roda 4, hanya bisa dilalui oleh kendaraan roda 2. Sehingga satu-satunya solusi ya harus ditandu, Mbak, ketika warga itu dalam keadaan kritis dan memang membutuhkan pertolongan cepat. Ya, jadi warga yang harus meninggalkan tempat tinggal menuju puskesmas, ini artinya apakah memang tidak pernah ada misalnya kunjungan dokter begitu, yang mungkin kan biasanya ada ya cek kondisi warga perkampungan, biasanya ada begitu tuh Mas. Di sana ada tidak? Sejauh atau sepengetahuan saya ada sih rutin pemeriksaan kesehatan di atas, tapi kan hanya sekedar perawat, Mbak, bukan dokter yang langsung yang datang, atau dari bidan-bidan yang datang ke desa-desa kami, bukan dokternya langsung, sehingga layanan dasar kesehatan ini saya pikir belum mampu dipenuhi pemerintah daerah kepada warga di Desa Lasa. Padahal ini penting sekali kami di Desa Lasa agar bagaimana layanan kesehatan ini bisa kami peroleh juga. Mas Yudi, tadi Anda mengatakan bahwa ini sudah terjadi turun-temurun, sudah terbiasa masyarakatnya begitu saling bahu-membahu kalau misalnya ada warga sakit dibawa ke puskesmas begitu. Tepatnya sejak tahun berapa Mas Yudi sudah terjadi seperti ini? Tidak ada perbaikan sama sekali ke perjalanan? Kalau tepatnya dari tahun berapa? Tahun pembangunan jalan ini kan dibuka tahun 99. Tahun 99 dibuka ini, bahkan tembus sampai di Sulawesi Selatan di Toraja. Namun seiring berjalannya waktu, karena tidak ada perhatian, tidak ada bangunan jalan masuk lagi, sehingga jalan ini rusak kemudian oleh ini alam dan lain-lain, banjir, longsor dan lain. Sehingga pasca dari itu jalan rusak dan tidak diperhatikan lagi pemerintah, sehingga layanan pendidikan, ekonomi warga dan layanan kesehatan itu kurang lagi kami untuk dapatkan akibat dari akses jalan yang buruk ini, Mbak. Ini artinya Pemda tidak tahu sama sekali, atau sudah tahu pemerintah ini disampaikan keluhan oleh warga, atau gimana ceritanya Mas Yudi? Untuk pemerintah sendiri ini sudah diketahui oleh pemerintah, dari tahun ke tahun kami sudah sampaikan. Sudah tahu tapi tidak ditindaklanjuti Mas Yudi? Dari tahun ke tahun kami sudah sampaikan, dan kami juga sudah sampaikan melalui media sosial, media online dan lain-lain. Namun hari ini langkah konkret pemerintah untuk bagaimana memperbaiki jalan ini, untuk bagaimana memberikan layanan kesehatan, pendidikan dan lain-lain itu tidak ada sama sekali, sehingga
perlu kami sampaikan bahwa ini harus ada tindakan konkret dari pemerintah agar kejadian ini tidak terus berulang terjadi di Kecamatan Kalumpang. Padahal ini akses utama beraktivitas ya Mas? Ya, ini akses utama yang menghubungkan 3 desa. Oke, Mas, terakhir, silahkan sampaikan pesan Anda kepada pemerintah daerah, karena berhubung yang berdasarkan keterangan Anda, pemerintah sudah tahu tapi tidak ada perbaikan, sementara itu merupakan jalan aktivitas utama penghubung desa. Ya, terima kasih Mbak untuk harapan saya sebagai pemuda, sebagai warga dari desa Lasa, khususnya di Kecamatan Kalumpang. Harapan saya adalah bagaimana agar kejadian ini tidak terus terulang, bagaimana agar kemudian seluruh layanan dasar dari kesehatan, pendidikan itu bisa kami juga merasakan. Bahwa kami ingin sampaikan bahwa kami adalah warga Indonesia yang berhak mendapatkan layanan kesehatan, akses jalan yang bagus, dan juga layanan pendidikan yang layak. Sehingga pada kesempatan kali ini saya berharap agar pemerintah pusat mendengar suara atau suara-suara sumbang dari warga Desa Lasa, Kecamatan Kalumpang. Harapan besar kami agar pemerintah daerah juga bisa lebih-lebih memperhatikan akses jalan yang ada di Kecamatan Kalumpang. Terkhusus di 3 desa ini, Desa Siraun, Desa Lasa, dan Desa Salumaki. Itu aja Mbak, terima kasih. Terima kasih Mas Yudi, kita berharap segera ada perbaikan nyata, tindakan nyata dari pemerintah, karena ini merupakan akses utama yang menghubungkan antar desa dan juga beraktivitas warganya. Selamat malam Mas Yudi, sehat-sehat selalu di sana, salam kepada keluarga. Saudara, di tengah rencana Israel mencaplok Gaza, militer Israel merilis video serangan yang diklaim menghancurkan markas kelompok Hamas di Gaza. Kami segera kembali.